Oke. Nah, ini MgSO4 ya, magnesium sulfat. Ini selalu disebutkan kalau misalnya kita ngomongin preeklamsia, selalu magnesium sulfat gitu. Nanti kalian bisa baca di sini rekomendasinya dari POGI ya. Jadi magnesium sulfat itu direkomendasikan sebagai terapi lini pertama dari eklamsia. Kalau pasien kejang eklamsia itu diberikan magnesium sulfat. Jadi jangan diberikan diazepam dan obat-obatan anti kejang lainnya. Jadi lini pertamanya adalah MgSO4 untuk eklamsia. Sedangkan untuk profilaksis juga direkomendasikan MgSO4 pada pasien PEB. Jadi kalau misalnya pasien preeklamsia tok, itu kita tidak direkomendasikan memberikan magnesium sulfat. Ya, pasien yang dengan gejala berat aja baru kita berikan MgSO4 profilaksis. Ya, tuh lihat di sini pada PEB itu MgSO4 tuh lebih superior dibandingkan diazepam atau phenytoin untuk mencegah terjadinya eklamsia. Oke, that's why magnesium sulfat sebagai profilaksis. Nah, terus kemudian bisa diberikan intravena ataupun intramuskuler, jadi bisa IM atau IV sebagai prevensi dan juga terapi dari eklamsia. Terus ada yang bilang misalnya kita harus mengecek kadar MgSO4 di dalam darah, levelnya berapa gitu. Itu tidak direkomendasikan, nggak perlulah kita cek-cek seperti itu. Apalagi di mana kondisi Indonesia misalnya banyak sekali rumah sakit yang nggak bisa cek, terus kemudian itu bukan jadi suatu halangan gitu untuk memberikan MgSO4. Ya. Nah, pada pasien preeklamsia tanpa gejala berat itu tidak diberikan MgSO4. Ya, kecuali misalnya ada gejala pemberatan, gejala berat mengarah ke PEB baru kita kasih. Oke, MgSO4. Nah, sekarang gimana cara pemberiannya? Ya, MgSO4 ingat ada dosis awal atau dosis yang namanya profilaksis dan dosis rumatan atau maintenance ya. Maintenance. Nah, ini kalian lihat dulu nih gambar di sebelah kanan nih. Ada MgSO4 40%, ya, 40% magnesium sulfat sebanyak 25 mili. Kemudian ada gambar Aquades, ya 25 mili juga Aquades. Dosisnya adalah yang pertama kita ambil 4 gram MgSO4. Yaitu kalau mau gampangnya ya udah kamu tarik aja 10 mili dari tabung di sebelah kiri kanan ini. Ya, kamu ambil 10 mili ditambah 10 mili dari Aquades. Oke. Dicampur-campur kemudian diberikan intravena perlahan dalam 20 menit. Ada yang bilang 10 menit, ada yang bilang 20 menit. Ya, jadi di antara itu juga boleh. Itu tergantung masing-masing perseptor dan juga protokol dari masing-masing RS. Ya, jadi nggak terlalu susah ya. Kita berikan dosis awal dulu. Itu 4 gram ditambah 10 mili diberikan dalam 20 menit. 10, 10, 20. Oke. Kalau misalnya kita sulit untuk mencari akses intravena, kita bisa lakukan injeksi intramuskular di bokong pasien kiri dan kanan. Masing-masing 5 gram MgSO4 atau kalau mau gampang 12,5 mili. Ambil aja nih setengah tabung. Jadi satu tabung ini dibagi dua. Kiri, kanan. Bokongnya disuntik intramuskular. Setelah dosis awal, kita berikan dosis rumatan atau maintenance. Ya, dengan cara bagaimana? Kita ambil 6 gram MgSO4, yaitu sebanyak 15 mili, kita campurkan ke 500 mili ringan laktat. Ya, kemudian diberikan selama 6 jam. Ini biasanya nih ada bidan-bidan yang ngitungin ya, satu tetesnya 1 menitnya 28 tetes. Tapi kalau enggak ya udah pokoknya dihabisin selama 6 jam. Jadi nggak terlalu susah ya. Kalau misalnya pasien datang terus preeklamsia berat, oke, kita berikan dulu dosis awal. Udah tahu dosisnya, lalu kita lanjutkan dosis rumatan, kita infus. Nah, makanya kalau kalian mungkin kemarin ada ikut atau nanti nonton apa namanya? Asuhan persalinan normal yang kemarin kita sempat diskusi, itu ada tulisannya pasanglah intravena, akses intravena pada pasien-pasien yang perlu. Nah, disinilah pasien dengan PEB ini perlu akses intravena. Ya, jadi kalau pasien datang udah siap misalnya mau lahiran nih, terus tekanan darah tinggi, PEB, kalian pasang akses intravena. Itu
ulangi ya. Jadi, kapan MGSO4 diberhentikan? Biasanya itu 24 sampai 48 jam postpartum. Contoh, pasien datang nih, PEB, usia kandungan misalnya 36 minggu misalnya gitu ya. Terus dia PEB. Nah, ya udah, sambil kita menunggu keputusan dari dokter obgyn-nya, ya kita berikan dulu MGSO4. Ya kan, kita infus MGSO4 sampai dia selesai lahiran, entah itu normal kah atau entah itu seksio. Nah, itu nanti kita lanjutkan pemberian MGSO4 sampai 48 jam postpartum. Kenapa seperti itu? Karena ternyata preeklamsia atau misalnya bisa jadi eklamsia juga, itu bisa terjadi sampai dengan 3 bulan postpartum. Oke. Tapi biasanya resiko paling tinggi terjadi eklamsia postpartum itu adalah 48 jam pertama. Kenapa seperti itu? Katanya karena ketika misalnya bayinya itu lahir, cairan di third space itu masuk ke dalam vaskular si ibu. Jadi kadang ada beberapa yang turun tensinya, ada beberapa yang naik lagi tensinya. That's why kalau udah diberikan MGSO4, lanjutin sampai 24 atau 48 jam postpartum. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Bagaimana kalau kita tidak mujur, tiba-tiba lagi maintenance MGSO4, pasiennya kejang atau eklamsia. Nah, kita berikan IV perlahan ya selama 15 sampai 20 menit kita injeksi pelan-pelan MGSO4 sebanyak 2 gram. Itu nanti tinggal dihitung ya. Kalau tadi 4 gram itu 10 mili berarti 2 gram 5 mili. Oke. Kita injeksi MGSO4. Lihat. Jadi kalau dia kejang, terapi utamanya adalah MGSO4 lagi. Nah, tapi kalau misalnya dia masih kejang lagi, maksudnya berhenti, kemudian dia kejang lagi, nah boleh dipertimbangkan pemberian diazepam. Itu ya. Ini juga bisa terjadi pada saat kita merujuk pasien. Contoh, pasien datang ke puskesmas, kemudian dia PEB, mau lahiran atau mau dirujuk gitu ya. Kita udah berikan nih dosis awal, terus dosis rumatan, lalu kita rujuk. Pas di ambulans tiba-tiba dia eklamsia. Lalu kita berikan diazepam. Kalau masih kejang lagi. Ya, sambil menunggu OTW ke rumah sakit yang bisa menangani pasien PEB. Ternyata pemberian MGSO4 seperti yang teman-teman tahu nggak segampang itu ya, ada syaratnya dan ini juga sering ditanyakan oleh preseptor. Jadi harus dicamkan baik-baik. Kalau kita mau kasih MGSO4 magnesium sulfat, pasiennya itu respiratory rate-nya harus bagus. Kenapa seperti itu? Karena MGSO4 ini ya, dia mempunyai efek bisa menekan respon pernafasan kita. Jadi kalau pasiennya RR-nya cuma 10, 12, sebaiknya jangan diberikan MGSO4. Takutnya tiba-tiba dia bisa henti nafas gitu. Ya, termasuk pemberian diazepam dan sebagainya ini juga berpengaruh. Kemudian refleks patella harus positif kiri kanan. Ya, refleks patella. Kenapa? Karena kalau misalnya dia refleks patella yang negatif, kita kasih MGSO4, respon sarafnya itu, respon refleksnya itu semakin menurun semua. Jadi tidak disarankan diberikan MGSO4 gitu. Ya. Nah, terus kemudian diuresisnya harus cukup. Diuresis artinya pasien itu setengah sampai 1 mili per kgbb per jam ya diuresisnya. Kenapa seperti itu? Karena MGSO4 kebanyakan dibuang melalui urin. Bayangin kalau diuresisnya nggak cukup, dia nggak pipis, MGSO4 yang terkumpul, terakumulasi, itu bisa keracunan MGSO4. Nah, satu syarat terakhir adalah harus tersedia antidot dari magnesium sulfat. Jadi kalau kamu mau kasih MGSO4, pastikan sudah disiapkan antidotnya. Kalau ada gejala-gejala yang buruk terjadi sebagai efek samping MGSO4, kamu sudah siap antidotnya. Apa itu antidot MGSO4? Yaitu kalsium glukonas 10%. Ya, gambarnya seperti ini. Kalsium glukonas 10%. Kita ambil 10 mili, lalu kita larutkan dalam 100 mili normal salin. Kita berikan secara IV dalam 10 sampai 20 menit. Ya, jadi diinfus saja. Kapan bisa diberikan? Kalau misalnya terjadi toksisitas dari MGSO4. Ya, misalnya tiba-tiba napasnya respon napasnya menurun, kemudian refleks patella tidak ada. Ya, itu bahaya karena untuk bayi untuk janin dan ibu itu sangat berbahaya ya kalau sampai dia terjadi hipoksia gitu.